Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa lagi dengan saya Zidnisi Kamila selaku moderator dalam podcast kali ini, yaitu Tabu Cerita Buku. Jadi dalam podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik dan menarik, yaitu ada Kak Nindya Rahma Maulida sebagai narasumber pertama dan Kak Nafahatul Miskia sebagai narasumber kedua. Hai. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sangat semangat sekali. Iya. Iya, tadi gimana perjalanan kesininya? Lumayan macet sama panas ya. Oh iya, Iya, suasananya sangat hari panas. Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas sebuah buku dari karya salah satu author yang paling terkenal di Wattpad, yaitu novel ini sudah dibaca lebih dari 15 juta kali oleh para pembaca yang ada di Wattpad. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu novelnya? Pasti nggak tahu kan? Nah, novel jadi yang akan kita bahas dalam podcast kali ini adalah novel tulisan sastra karya Tenderlova dan diterbitkan oleh Lovereads pada tahun 2020. Nah, dalam novel ini itu terdiri dari 345 halaman. Oh iya Kak, dalam membaca dan menyelesaikan novel ini itu butuh berapa lama ya? Alhamdulillah 1 hari sih. Oh iya, kalau menurut Kak Nana? Ya kalau saya sendiri itu sama kayak Mbak Nindya, 1 hari. Soalnya ini membuat ketagihan gitu. Oh iya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi resensi novel. Oh ya, bisa dong sedikit ceritakan isi novel tulisan sastra karya Tenderlova itu sendiri. Gimana sih Kak ceritanya? Oke, jadi tulisan sastra ini sendiri bercerita tentang Andika Sastra Gautama yang biasa dipanggil Sastra. Sastra ini anak tengah atau anak keempat dari 7 bersaudara. Nah, saudara-saudaranya sendiri ini ada yang pertama Bang Tama, yang kedua Kak Eros, yang ketiga Mas Jovan, yang keempat Sastra ini sendiri atau biasa dipanggil Abang sama adik-adiknya. Oh ya. Nah, adiknya sendiri itu yang pertama ada Nana, terus Ceta, dan yang bungsu nih si Jaya. Oh ya, tadi di dalam suatu cerita ini ada beberapa tokoh ya. Iya, Tadi siapa? Bang Tama, Kak Eros, Mas Jovan, sama Sastra, Nana, sama si Bungsu. Ceta, sama Jaya. Oh ya. Oh iya, kalau menurut Kak Nana sendiri gimana? Kalau menurut saya sih novel ini itu bercerita tentang sastra. Sastra itu karakternya humoris, terus romantis, family man juga, terus kayak sering ngelawak gitu. Jadi ada lelucon-lelucon gitu yang bikin pembacanya itu kayak ketawa-ketawa sendiri. Jadi ya itu Terbawa suasananya ya. ya. Berarti itu puncak konflik dari cerita tersebut itu tadi pada saat apa sih Kak? Jadi sepulang Sastra sama Sarah ngedate itu kan Sarah diantar sama Sastra dong ke Oh kosnya. iya. Nah, waktu itu tuh hujan. Oh, Tapi karena udah malam jadi Sastra memutuskan untuk pulang. Nah, Nah, di tengah jalan lagi asik-asiknya tuh lagi di mabuk asmara ya Oh, istilahnya. iya. Iya. Lagi enak-enaknya nyanyi-nyanyi di jalan, tiba-tiba di lampu merah ada mobil yang dikendarai sama si Jeffrey, mantannya iya. Sarah. oh iya. Nah, mobil itu nabrak si Sastra. oh Ya, habis itu si Jeffrey langsung kabur. Nah, terngeselinnya itu di sana. Oh, berarti itu sengaja mau nabrak ya? Sebenarnya nggak sengaja, cuman karena dia langsung lari gitu aja setelah nabrak Sastra, itu yang bikin pembaca tuh kesel. Oh iya. Iya. Sama si Jeffrey. Kenapa kok jadi ngelari? Iya, harusnya kan kalau dia nolong si Sastra bisa ketolong. Harusnya Harusnya gitu. ya.
Nah selanjutnya sastra kan ditolongin sama warga sekitar, dibawa ke rumah sakit. Lah pas di rumah sakit itu kan kondisinya kritis. Lah iya sastra itu sempat bermimpi kayak mimpinya itu dia ketemu sama bapaknya. Bapaknya udah meninggal. Iya bapaknya itu Oh. sudah meninggal. Nah selanjutnya itu bapaknya itu kayak ngajak sastra kayak sastra sini ikut sama bapak gitu. Di situ itu kondisinya kan sastra kayak lagi kangen-kangennya kan, bapaknya kan Sama juga bapaknya. ya udah meninggal, jadinya sastra itu kayak otomatis ikut kan lagi kangen-kangennya. Ya nah di situ itu puncaknya kan sastra ikut sama bapaknya. Nah itu sastra meninggal. Sebelum sastra meninggal itu, ini kan berarti ada dua latar ya. Yang pertama mimpinya si sastra, yang kedua di dunia nyata. Nah, waktu si sastra mau ikut bapaknya itu, bapaknya bilang ada passwordnya kalau mau masuk, kalau mau ikut bapak. Nah, sastra tanya passwordnya apa? Terus bapaknya bilang tahlil. Tahlil itu yang gimana sih? Si sastra gitu. Tapi di dunia nyatanya si Mas Eros keluarganya kan pada kumpul semua di sana. Terus Mas Eros tuh bilang la ilaha illallah. Terus sastra jangan cepet-cepet. Terus akhirnya dituntutlah itu la ilaha illallah sampai yang terakhir akhirnya sastra benar-benar meninggal. Oh, jadi gitu. Ya. Itu puncaknya. Oh ya. Oh ya, dari tadi beberapa tokoh yang udah disebutin itu siapa sih karakter utama dari cerita novel ini? Sesuai judulnya ya, tulisan sastra. Jadi tokoh utamanya sastra. Oh, sastra. Oh ya, lalu untuk alur ceritanya sendiri gimana? Ya, Menurut ya terus ceritanya sendiri itu ada sastra itu punya pacar namanya Sahara. Dan Sahara itu red flag kayak masih gemonin mantannya yang dulu, masih belum bisa mencintai sastra. Iya. Oh, belum sepenuhnya mencintai itu ya? Iya. Iya, kalau menurut Kak Nidia? Saya ngelanjutin ceritanya aja ya. Jadi selain si Sahara ini menjadikan sastra pelampiasan, yang bikin sastra disia-siain sama Sahara itu, sastra tuh punya alergi. Jadi sastra itu kalau makan harus pilih-pilih. Oh iya. Tapi nyeseknya itu si Sahara nggak pernah inget sama apa yang dialergiin sama si sastra. Oh iya. Jadi si sastra ini sering sakit gara-gara alerginya kambuh karena Sahara suka bikinin bekal yang sastra itu alergi. Oh iya, karena lupa itu tadi ya? Iya betul. Nah nyeseknya di sana. Terus sampailah suatu hari si mereka berdua Sastra sama Sahara ini ngedate. Oh, Iya mereka berdua ngedate. Terus sepulang dari ngedate ini udah mulailah itu si Sahara itu sadar, oh ternyata aku cinta sama sastra. Oh, gitu. Oh, di akhir Iya. baru ngerasa dia Betul. mencintai ya? Oh, Mulai bisa melupakan mantannya. Oh iya, tadi kan udah disebutin ya, itu ada beberapa tokoh. Nah, itu siapa sih karakter utama dari novel ini? Dan apa sih yang menggambarkan itu sebagai karakter utama dari novel ini? Jadi di buku ini digambarin kalau si sastra itu nggak suka hujan. Dia suka es kiko rasa anggur. Oh iya. Terus dia juga suka musik, sama suka Sahara pacarnya. Oh. Terus mimpinya si sastra itu dia ingin menggelar konser solo yang di dalamnya dia itu jadi pianis, terus disaksikan sama Sahara dan keluarganya. Oh gitu. Oh ya, sangat menarik sekali ya. Iya. Nah, dari beberapa tokoh itu Bang Tama, itu si Sastra dan yang lainnya, itu siapa sih karakter terfavorit kalian yang paling terkesan gitu? Siapa sih Kak? Dari Kak Nana dulu? Kalau saya sendiri itu sastra ya, tokoh utama sendiri karena dia itu humoris ya, romantis, sayang keluarga itu. Oh, iya. Ya terus juga sastra ini kan diambil dari Lee Hae-chan, castingnya itu Lee Hae-chan yang Iya. karakternya juga sama seperti sastra. Ya. Oh iya, itu yang NCT itu ya? Iya. Oh iya, iya juga sih. Kalau menurut Kak India? Kalau saya sendiri suka sama Nana karena kebetulan
case-nya atau visualnya Nana di tulisan sastra ini Najemin. Di mana Najemin itu bayi saya di NCT Dream. Oh ya, berarti dari itu lah juga ya. Iya, betul. betul. Oh iya iya iya. Oh iya. Jadi menurut kalian sendiri, apakah novel tulisan sastra karya Tenderlova ini sangat relevan sih di zaman yang sekarang ini? Sangat relevan ya, karena tadi kan udah diceritain ya kalau si sastra itu jadi pelampiasannya si Sahara. Oh, iya. Nah, pasti penonton di Iya, rumah para banyak yang pemirsa, relate iya. sama kisahnya si sastra ini. Kan lagi marak tuh istilah back burner atau second iya. choice. Second choice. Posisinya si sastra itu second choice-nya si Sahara. Oh iya, iya, yang masih semarak-semarak pada zaman sekarang sih yo. Betul. Ya, kalau menurut Kak Nana sendiri gimana? Ya ini sangat relevan juga kan, itu seharusnya kan ya di NC Sastra second choice ya, padahal ini dia itu perempuan tapi malah kayak red flag gitu. Kok malah menjadiin cowok itu Ya second choice ya. Selain itu masalah-masalah yang ada di dalam buku ini juga masalah sehari-hari ya, kayak masalah keluarga, terus masalah percintaannya, masalah persahabatannya juga relate menurut saya di zaman sekarang ini. Oh iya, iya juga sih yo. Iya. Jadi kan tadi udah disebutin ya, berapa lama sih dalam membaca dan menyelesaikan buku ini? Betul. Nah, apa sih perasaan kalian ketika membaca buku ini, tulisan sastra ini? Setelah membaca ya, Iya. campur Setelah aduk. membaca. Kalau adegannya senang ya ikut senang, kalau adegannya sedih ya ikut sedih. Oh iya. Pokoknya baper parah, Sangat sampai- menarik itu. Iya. Apalagi pas part si sastranya kecelakaan sampai akhirnya meninggal. Iya. Jujur saya sampai nangis sesenggukan. Itu Jujur. partnya paling menyedihkan Iya. ya. Kalau menurut Kak Nana? Ya saya setuju dengan pendapat Mbak Nindya. Penulis itu bisa membolak-balikan kayak perasaan pembacanya. Bisa menghipnotis pembaca ya. Iya, kalau bisa terbawa itu kalau suasananya. alurnya lagi senang ya kitanya ikut senang. Apalagi ini si Sastra kan humoris gitu ya. Jadinya kita itu kayak ketawa-ketawa sendiri kalau dia itu lagi ngelawak gitu ya. Tapi kalau ada sedih-sedihnya kayak ikut baper gitu, kayak nangis sampai nangis. Iya. Oh jadi di dalam novel ini itu ada kayak senengnya, ada Iya. sedihnya. Oh berarti komplit ya? Ya, komplit. Oh ya. Oh ya, dari novel ini sendiri kan pasti kalau dalam sebuah cerita itu kan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Iya. Kalau pada novel tulisan sastra ini, menurut Kak Nindya, kekurangannya itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya, di novel ini tuh karena bahasanya pakai bahasa sehari-hari, jadinya banyak kata-kata kasar yang mungkin agak kurang mengenakan di pembaca yang mungkin nggak suka sama kata-kata kasar kayak gitu. Terus masih banyak juga typo atau salah ketik dalam penulisan naskah. Tapi overall nggak mengganggu jalannya cerita kok, kita masih tetap bisa paham sama ceritanya. Tadi bahasanya itu gampang dipahami sama pembaca ya. Oh iya. Kalau untuk kelebihan, menurut Kak Nana gimana? Kalau kelebihannya sendiri ini penulisnya kayak bahasanya itu kayak bahasa sehari-hari, kayak juga sastranya kan humoris, jadinya kayak kocak-kocak gitu, nggak sepaneng. Oh iya. Ya, terus di akhir chapter juga kayak ada ilustrasi-ilustrasi gambar. Jadinya itu kayak pembacanya nggak sepaneng gitu. Oh iya. Nggak bosan. Oh iya. Kayak menarik gitu ya dalamnya itu. Oh iya. Terus kan pasti kan penulis itu membuat pesan ya di dalam cerita tersebut ya. Apakah penulis itu udah berhasil membuat si pembaca itu memiliki pesan dan kesan bagi si para pembaca? Nah, menurut Kak Nindya sendiri gimana nih sebagai perwakilan para pembaca ya? Jadi jujur aja, kasih aplaus buat Kak Tenderlova selaku autor tulisan sastra. Jadi penyampaian pesan dan amanatnya yang di dalam novel ini tuh sangat-sangat tersampaikan dengan jelas. Oh iya. Ya, baik tersirat maupun tersurat ya, ada semua. Kita bisa ngambil pelajaran waktu setelah sastranya meninggal.
meninggal. meninggal. Jadi si Jeffrey itu datanglah ke rumahnya si Sastra, minta maaf dan ngaku kalau dia yang nabrak Sastra. Nah, yang bikin terkesan itu si Mama Mira, mamahnya si Sastra, maafin Jeffrey gitu aja. Padahal anak-anak yang lain kan nggak terima dong si Sastra meninggal gitu aja. Dia nuntut si Jeffrey, tapi Mama Mira memutuskan untuk memaafkan si Jeffrey aja. Menyelesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran kalau kita tuh nggak boleh menaruh dendam. Sebuah kejahatan itu lebih baik dibalas dengan kebaikan. Iya, betul sekali. Kalau menurut Kak Nana sendiri gimana tuh? Kalau menurut saya mau nambahin punya Mbak Nindya ya. Ya, ini tentang hubungannya Sahara sama Sastra. Yang Sahara kan ini jadiin Sastra itu second choice, kayak pelampiasan gitu, karena dia sendiri kan bukan masih gamon sama mantannya si Jeffrey. Nah, pesannya itu kita itu jangan jadiin seorang itu pelampiasan atau second choice, gara-gara pasti ada seseorang yang ada di hati gitu. Nanti kalau telat kan nyesel sendiri kan. Iya, benar sekali. Jadi selesaikan dulu sama masa lalumu sebelum memulai sama orang yang baru. Iya, betul sekali. Berarti kan jangan jadikan orang lain sebagai pelampiasan untuk melupakan yang lalu ya. Oke. Ada dong sedikit kata-kata di dalam novel ini yang menurut kalian itu menarik. Boleh dong spill dikit-dikit itu kata-katanya apa sih, Kak, menurut Kak Nidia? Ada banyak sebenarnya, cuman yang paling menonjol di sini itu ada di covernya ya. Tulisannya itu yang pergi biarlah pergi, yang tinggal sudah seharusnya dijaga. Kalau nggak ada yang abadi dalam bahagia, berarti nggak ada yang abadi juga dalam kesedihan. Intinya seperti itu. Iya sih, itu sangat menarik sekali ya. Kalau menurut Kak Nana sendiri? Ya, saya juga sama seperti Mbak Nindya. Kayak kita itu jangan terpuruk sama satu keadaan gitu. Kalau udah yang lalu ya harus berlalu. Ngapain dilanjut-lanjut gitu sampai terpuruk? Kayak lanjutin aja ke depannya gitu. Benar. Ya. Untuk yang terakhir, kasih dong sedikit motivasi untuk para penonton ini. Tentang kayak kita itu gimana sih cara meningkatin rasa minat dalam membaca itu gimana sih, Kak? Kalau menurut Kak Nana sendiri gimana? Ya, untuk kalian para pembaca itu ya yang suka baca novel tentunya ya, itu kayak baca aja novel kayak buat pelampiasan. Kalau kalian itu lagi stres-stresnya gitu ya, kan baca novel itu kayak salah satu penyembuhan gitu. Kan refreshing. Kan juga di novel itu kita itu kayak berhalusinasi sendiri tentang jalannya cerita itu penulis. Jadinya kayak ya udah kayak kita itu bisa terbawa suasana gitu, kayak refreshing gitu. Kalau menurut Kak Nindya sendiri gimana tuh motivasinya buat para pembaca itu? Kalau menurut saya pribadi, buat kalian-kalian yang baru mau mulai minat membaca, pilihlah novel yang masalahnya itu diangkat dari kehidupan sehari-hari. Biar nggak terlalu berat gitu ya. Terus kitanya itu jadi paham ya. Karena kayak merasa relate sama ceritanya. Selain itu juga sebisa mungkin pilih bahasanya yang kita tuh paham, nggak terlalu baku juga nggak terlalu ilmiah. Nggak berat jadi kalau kita membaca ya. Oke, makasih Kak motivasinya. Sebelum saya tutup podcast kali ini, terima kasih buat Kak Nindya sama Kak Nana udah mau datang ke sini podcast ini. Maaf juga ya tadi ada suara. Tidak apa-apa, biasanya natural dan alami ya. Makasih banyak loh Kak, ini tadi udah panas-panasan ke sini, udah berjuang buat ikut podcast ini. Tidak apa-apa, terima kasih. Terima kasih juga telah mengundang kami ke sini loh. Udah sampai di penghujung acara nih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam pembawaan kurang menguasai atau bagaimana. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.